Menjadi anak pertama itu bukan hanya sekedar gelar, tapi jabatan dengan tanggung jawab yang terus membebani. Setiap keputusan yang diambil, baik untuk diri sendiri maupun orang lain, selalu membawa beban yang begitu berat. Harapan untuk menyelamatkan semua orang terkadang menjadi kutukan. Siapa yang tahu, di balik senyummu, terdapat luka yang dalam? Mungkin kamu merasa terjebak dalam siklus menolong tanpa pernah merasa seimbang. Perasaan bersalah seringkali datang jika kamu tidak bisa memenuhi ekspektasi, membuatmu berpikir harus berkorban segalanya, bahkan saat menjalani hubungan yang seharusnya indah. Berharap semua orang bisa bahagia, tetapi apa kabar dengan kebahagiaanmu sendiri? Saatnya kita hadapi semua ini dengan jujur dan berani. Banyak yang tidak mengerti bahwa di balik kekuatan itu, ada perasaan lelah dan kesepian yang mendalam. Kamu merasa harus mengatasi segala masalah, bahkan ketika beban itu mulai menggerogoti dirimu. Kamu bangun pagi dengan rasa lelah yang tak kunjung hilang, karena pikiranmu terus memikirkan semua yang harus dilakukan untuk orang lain. Sementara itu, tidurmu terganggu oleh rasa cemas dan besok yang tak menentu. Saat teman-temanmu berkumpul, kamu tetap merasa sendirian. Banyak yang tidak menyadari, di balik senyummu, ada kerinduan untuk didengarkan, untuk dibantu, dan untuk dibahagiakan sendiri. Namun, ketika kesempatan itu datang, kamu lebih memilih untuk menutupi perasaanmu. Seolah semua itu adalah beban yang hanya bisa dipikul sendiri. Ini adalah realita yang seringkali terabaikan. Rasa takut untuk memberitahu orang lain tentang segala tekanan yang dirasakan membuatmu semakin terjebak. Kamu terus-menerus berusaha, tetapi yang terjadi justru semakin menjauh dari kebahagiaan. Lucunya, kamu bisa merasakan kebahagiaan saat memberi, tetapi tetap merasa kosong. Ketika ada harapan untuk mendapatkan sedikit kebahagiaan dari hubunganmu, terkadang kamu justru merasa lebih tertekan. Apakah ini benar-benar cinta atau beban yang kamu ciptakan sendiri? Kecenderungan untuk selalu berkorban pada akhirnya mengorbankan dirimu sendiri. Dalam perjalananmu, kamu mungkin sadar bahwa harapan untuk memperbaiki semua orang justru mengakibatkan kekecewaan yang mendalam. Bukan karena kamu tidak mampu, tetapi karena sesungguhnya, kamu tidak ingin melihat orang lain terluka, termasuk dirimu sendiri. Bukan hanya beban emosional yang dipikul, tapi juga rasa bersalah yang tak berujung. Ketika malam menjelang, pikiran itu mengganggu. Semakin kamu mencoba menolong, semakin kamu merasa terjebak. Kenyataan pahitnya, tidak semua orang mengapresiasi pengorbananmu. Pernahkah kamu merasa, setelah semua usaha itu, kamu justru diperlakukan seperti tidak ada? Hal itu mungkin menyakitkan, tapi itulah realita yang harus dihadapi. Kita terlalu sering melupakan diri sendiri dalam proses menyelamatkan orang lain. Mungkin saat ini, balas dendam terbaikmu terhadap rasa sakit adalah dengan menyadari posisi pentingmu. Setiap kebangkitan yang kamu lakukan bisa jadi pembelajaran berharga. Mungkin sudah saatnya untuk mengubah cara pandang dan mengakui bahwa menyelamatkan orang lain tidak harus mengorbankan dirimu. Ini bukan hanya tentang cinta ke orang lain, tetapi juga cinta kepada dirimu sendiri. Ketika mahasiswa merasakan tekanan tugas di akhir semester, ia berusaha menyelesaikannya, walau terjebak dalam rutinitas menunda. Setiap malam, ia duduk di depan laptop, menatap layar dengan pikiran yang kabur, terus-menerus mengingatkan diri untuk bergerak. Namun, dengan setiap notifikasi sosial media, ia malah terpaku, seolah berkali-kali terjatuh ke dalam jebakan yang sama. Momen itu nyata dan menggambarkan perjuangan banyak orang yang merasa lelah akan segala tuntutan. Di lain pihak, seorang ibu bekerja tak henti-hentinya bergegas setelah pulang dari kantor,
memasak sambil mengawasi anak-anaknya. Meskipun dia kehabisan tenaga, dia tidak bisa membiarkan rumah berantakan. Dia merasa harus stabil dan menyediakan yang terbaik untuk keluarganya, sementara impian dan harapannya makin jauh. Saat malam datang, dia justru merasa lebih sepi meskipun dikelilingi orang-orang yang dicintainya. Ada juga dokter yang bekerja di rumah sakit, tertekan dengan jumlah pasien yang membludak. Ia berusaha tetap tenang, walaupun di dalam hatinya ada rasa cemas akan tanggung jawab yang harus diemban. Setiap kali seseorang mendekatinya dengan harapan akan kesembuhan, ia merasakan beban untuk menjawab harapan itu. Ketika si pasien pulang, pertanyaan tentang apakah dia sudah cukup berjuang itu menghantui pikirannya. Beban harian yang dihadapi setiap orang ini menunjukkan bagaimana kita sering terjebak dalam siklus pengorbanan tanpa memahami ukuran kepuasan diri kita sendiri. Banyak dari kita yang seringkali merasa harus memenuhi kebutuhan orang lain lebih dulu, hingga pada suatu titik, kita lupa bahwa kita juga membutuhkan perhatian. Rasanya seperti kita menjadi pelindung, tetapi merasakan kegelapan saat menjadi satu-satunya sumber cahaya di sekitar. Ada juga pengalaman seorang remaja yang berusaha menyenangkan setiap orang di sekolah. Dia mengorbankan jam istirahatnya demi membantu temannya belajar. Namun di tengah jalan dia kehilangan kesempatan untuk beristirahat dan mengisi energinya sendiri. Hidup memang tentang memberi, tetapi ketika memberi tanpa batas, apa yang kita kenakan jika tidak ada satupun yang tersisa untuk diri sendiri? Dari berbagai cerita, jelas bahwa masalah ini mengganggu banyak orang. Kita merasa terjebak dalam kebutuhan untuk berkorban, hingga pada akhirnya, kita sering melupakan detail-detail kecil tentang kebahagiaan dalam diri. Saat kita mampu merasakan ketegangan itu, saatnya kita menilai kembali apa yang perlu diperbaiki. Mengapa harus memikul semua beban jika kita tidak bisa mengatur prioritas antara diri dan orang lain? Dalam berbagai contoh di atas, kita bisa melihat betapa dekatnya setiap cerita dengan realitas sehari-hari. Ada koneksi mendalam yang dirasakan, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Inilah waktu untuk menyadari bahwa saat kita menyelamatkan yang lain, kita juga perlu memberi perhatian pada diri sendiri. Tak ada salahnya untuk sesekali menempatkan diri kita di urutan pertama, agar bisa memberi yang terbaik tanpa kehilangan diri. Ketika beban terus menggunung, ada kalanya kita menyadari bahwa kelelahan ini bukanlah akhir segalanya. Saat merenungkan kembali, keputusan untuk mengambil langkah mundur mungkin adalah langkah pertama menuju perbaikan. Ternyata, mengistirahatkan diri bukanlah bentuk kekalahan, melainkan awal dari perjalanan baru. Kita seringkali terlalu terfokus pada tanggung jawab hingga melupakan bahwa kita juga butuh dukungan. Momen bahagia tak selalu hadir dengan menolong orang lain. Ada saatnya kita perlu membahagiakan diri sendiri. Ketika kita mulai berani mengambil waktu untuk diri sendiri, hal itu akan membangkitkan energi yang selama ini dipendam. Berproses bukan berarti kita tidak peduli, tetapi justru menunjukkan kepedulian pada diri sendiri agar bisa melakukan hal yang lebih baik di masa depan. Saat kita menyadari pentingnya memberi ruang untuk mengatasi perasaan sendiri, momen itu adalah turning point yang membawa ke arah yang lebih baik. Pengorbanan bukan satu-satunya cara untuk menunjukkan cinta. Kita bisa memilih untuk menunjukkan cinta dengan mengedepankan diri dengan bijak, dan itu membuat ketahanan jiwa kita semakin bertumbuh. Dengan mengubah cara pandang, kita mulai merasakan kekuatan baru. Perasaan bahwa kita bukan hanya bisa berkorban, tetapi juga menghargai diri sendiri. Ini adalah momen di mana kita mulai percayakan hubungan yang lebih sehat, bukan hanya bagi orang lain tetapi juga untuk diri kita sendiri. Tidak ada lagi rasa bersalah ketika kita memilih untuk memberi perhatian pada diri sendiri. Cara pandang yang baru akan membuka banyak kesempatan untuk perbaikan.
Mengapa tidak memulai dari sekarang? Setiap langkah kecil menuju diri yang lebih baik adalah sebuah pencapaian, dan itu layak dirayakan. Tidak ada kata terlambat untuk membangun kembali diri kita, mengakui bahwa kita adalah prioritas. Jika kita menjalani hidup ini dengan sepenuh hati, kita bisa memberikan dampak lebih besar kepada orang lain tanpa harus berkorban secara berlebihan. Momen-momen ini bisa menjadi titik balik yang penting. Jika selama ini kamu merasakan beban yang mengikis siang dan malam, sudah saatnya untuk melepaskan dan fokus pada perbaikan diri. Teruslah maju dengan keberanian, dan ingatlah bahwa mencintai diri sendiri adalah langkah pertama yang diperlukan dalam mencintai orang lain dengan tulus. Saatnya kita merangkul kenyataan bahwa menyelamatkan orang lain tidak harus merelakan diri. Berhenti sejenak dan prioritaskan dirimu juga adalah bagian dari cinta. Jika kamu merasa lelah untuk terus-menerus mengorbankan diri, ingatlah bahwa itu bukan tindakan egois. Menghargai diri sendiri adalah awal dari kekuatan yang sebenarnya. Semua pelajaran berharga tentang hubungan berasal dari kesadaran bahwa cinta bukanlah tentang lelah atau beban. Cinta seharusnya memberi kita alasan untuk tumbuh, bukan membuat kita merasa terikat dengan beban. Jaga dirimu, maka kamu akan bisa menjaga orang lain. Tanpa kesehatan mental yang baik, bagaimana bisa menebar kebahagiaan secara tulus? Akhirnya, kita seringkali harus mengingat bahwa kita layak mendapatkan cinta dan perhatian. Jika tidak dari orang lain, maka dari dirimu sendiri. Jangan berhenti untuk berjuang, jangan berhenti untuk berharap. Jika sekarang kamu merasa tersesat, izinkan dirimu untuk menemukan jalan kembali tanpa harus mengorbankan diri. Ingat, setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini adalah investasi untuk kebahagiaanmu di masa depan. Hidup ini adalah perjalanan panjang, dan setiap langkah kecil berharga. Hargai dirimu, karena kamu layak bahagia. Ingatlah, kebahagiaanmu juga penting.